Di tengah gemerlap peradaban Islam abad pertengahan, lahirlah seorang pemuda jenius yang akan mengubah dunia ilmu pengetahuan selamanya. Ia dijuluki Bapak Kedokteran Modern, dipelajari di Barat selama berabad-abad dan dikenang sebagai salah satu cendekiawan terbesar yang pernah hidup. Namanya adalah Ibnu Sina. Tapi siapakah dia sebenarnya? Bagaimana ia tumbuh menjadi sosok ilmuwan yang melampaui zamannya? Dan apa warisan intelektual yang ia tinggalkan hingga hari ini? Inilah kisah luar biasa dari Ibnu Sina, sang filsuf, dokter, dan ilmuwan besar dunia Islam. Ibnu Sina, atau dikenal di Barat dengan nama Avicenna, lahir pada tahun 980 Masehi di sebuah kota kecil bernama Afshana dekat Bukhara yang kini terletak di wilayah Uzbekistan. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibn Abdullah Ibn Sina. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang menghargai ilmu pengetahuan. Ayahnya, seorang pegawai pemerintah, sering mengundang cendekiawan ke rumah mereka untuk berdiskusi tentang filsafat, matematika, dan ilmu keislaman. Sejak usia dini, Ibnu Sina menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya. Ia belajar Al-Quran dan menghafalnya pada usia 10 tahun. Tak lama kemudian, ia mempelajari ilmu-ilmu dasar seperti logika, geometri, aritmatika, dan astronomi. Minatnya terhadap ilmu begitu besar hingga ia melahap semua buku yang bisa didapatnya, bahkan yang sulit sekalipun. Di usia remaja, Ibnu Sina mulai belajar ilmu kedokteran. Ia tidak hanya mempelajari teori dari buku, tetapi juga langsung menangani pasien dan mengembangkan pemikirannya sendiri. Bahkan, pada usia 16 tahun, ia sudah menjadi dokter profesional, dan tidak sedikit orang tua yang datang kepadanya untuk meminta pengobatan anak-anak mereka. Keistimewaannya begitu menonjol hingga pada usia 18 tahun, ia berhasil menyembuhkan seorang raja dari penyakit misterius yang tak mampu diatasi dokter lain. Sebagai hadiah, ia diizinkan mengakses perpustakaan kerajaan yang penuh dengan manuskrip langka, pengalaman yang mempercepat pertumbuhan ilmunya. Namun, hidup Ibnu Sina tidak selalu tenang. Ia hidup di masa ketika dunia Islam sedang mengalami gejolak politik. Karena itu, ia sering berpindah dari satu kota ke kota lain untuk menghindari konflik atau mencari pelindung baru. Meski begitu, dimanapun ia berada, Ibnu Sina terus menulis, mengajar, dan memperdalam ilmu. Pendidikan Ibnu Sina dimulai sejak usia sangat muda dan berlangsung dengan intensitas luar biasa. Ketika anak-anak seusianya baru belajar membaca, Ibnu Sina sudah menekuni ilmu-ilmu tingkat tinggi. Ayahnya yang terbuka pada pemikiran filsafat dan ilmu logika, memperkenalkan anaknya pada berbagai tokoh besar Yunani dan Islam, seperti Aristoteles, Euclid, dan Al-Farabi. Ia belajar dari banyak guru, tetapi kemampuan intelektualnya begitu tinggi, hingga seringkali melebihi pengajar-pengajarnya. Dalam usia remajanya, Ibnu Sina sudah menguasai hampir seluruh cabang ilmu yang tersedia saat itu. Logika, matematika, geometri, astronomi, metafisika, dan kedokteran. Ia tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang lain. Salah satu pengalaman penting dalam hidup mudanya adalah saat ia mempelajari karya Aristoteles tentang metafisika. Selama berbulan-bulan, ia tidak dapat memahami maksud mendalam dari buku tersebut, meskipun telah membacanya puluhan kali. Ia sangat frustasi, hingga suatu hari, ia membeli sebuah buku kecil karya Al-Farabi yang berisi penjelasan tentang metafisika Aristoteles. Buku itu membuatnya tercerahkan. Dalam rasa syukurnya, ia segera pergi ke masjid dan memberikan sedekah sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina mulai mempelajari ilmu kedokteran secara formal. Namun, ia menemukan bahwa ilmu ini lebih mudah dipahami daripada filsafat. Ia bahkan mengaku bahwa dalam waktu 2 tahun, ia sudah menguasai seluruh dasar kedokteran yang diketahui saat itu. Tidak puas hanya dengan teori,
Ia juga menangani pasien, menganalisis gejala, dan memberikan pengobatan yang inovatif. Kehebatannya membuatnya dikenal luas. Pada usia 18 tahun, ia dipanggil ke Istana Kerajaan Samanid di Bukhara untuk menyembuhkan Amir Nuh II yang sedang sakit keras. Para dokter istana telah gagal, namun Ibnu Sina berhasil menyembuhkan sang raja. Sebagai balasan, ia diberikan akses ke perpustakaan kerajaan, perpustakaan terbesar dan terlengkap di kawasan tersebut. Akses ini menjadi berkah besar bagi Ibnu Sina. Ia membaca karya-karya langka dalam bidang kedokteran, filsafat, matematika, musik, dan kimia. Ia mencatat, menganalisis, dan mengembangkan pemikiran baru. Di masa muda ini, Ibnu Sina mulai menulis buku-bukunya sendiri, banyak di antaranya kelak menjadi karya monumental. Namun perjalanan hidupnya tidak mudah. Setelah kematian ayahnya dan jatuhnya dinasti Samanid, Ibnu Sina harus menjalani kehidupan berpindah-pindah. Meskipun begitu, ia tetap produktif menulis dan terus menebarkan ilmu. Di antara semua kontribusinya, bidang kedokteran adalah yang paling terkenal dan berpengaruh luas. Karya monumentalnya, Al-Qanun fi Al-Tibb atau The Canon of Medicine, menjadi salah satu buku paling penting dalam sejarah ilmu kedokteran. Buku ini bukan hanya sekedar ringkasan ilmu medis zaman itu, tetapi juga menyajikan pendekatan ilmiah yang sistematis, logis, dan sangat terstruktur dalam memahami tubuh manusia dan penyakit. Al-Qanun terdiri dari 5 jilid utama. Jilid pertama, prinsip-prinsip dasar kedokteran dan anatomi. Jilid kedua, materia medica, penjelasan rinci lebih dari 700 obat alami yang diketahui. Jilid ketiga, penyakit spesifik yang mempengaruhi bagian tubuh tertentu dari kepala hingga kaki. Jilid keempat, penyakit umum yang tidak terbatas pada organ tertentu seperti demam dan infeksi. Jilid kelima, komposisi obat dan resep-resep pengobatan yang kompleks. Yang membuat Canon of Medicine luar biasa adalah pendekatan diagnostik dan eksperimentalnya. Ibnu Sina menekankan pentingnya observasi klinis dan diagnosis yang akurat. Ia percaya bahwa dokter tidak hanya harus mengandalkan teori, tetapi juga pengalaman praktis dan metode ilmiah dalam menangani pasien. Beberapa pencapaian Ibnu Sina dalam bidang kedokteran yang patut dicatat: ia menyadari bahwa penyakit bisa menyebar melalui air dan udara jauh sebelum konsep kuman diketahui. Ia membedakan penyakit menular dan tidak menular, serta menekankan pentingnya karantina dalam wabah. Ia memahami anatomi otak dan peran syaraf dalam tubuh. Ia mengenali gejala diabetes, termasuk adanya gula dalam urin. Ia mengembangkan metode bedah dan perawatan luka yang lebih higienis dan sistematis. Ia bahkan merancang alat untuk pengobatan psikologis dan merupakan pelopor psikosomatik, hubungan antara pikiran dan kesehatan fisik. Hebatnya, Canon of Medicine tidak hanya dipelajari di dunia Islam, tetapi juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan digunakan sebagai buku ajar utama di universitas-universitas Eropa seperti di Montpellier, Bologna, dan Padua selama lebih dari 600 tahun. Bahkan hingga abad ke-17, sebagian dokter di Eropa masih mengutip karya Ibnu Sina sebagai rujukan utama. Ibnu Sina tidak hanya menjadi pelopor dalam pengobatan, tetapi juga memandang kesehatan sebagai gabungan fisik, mental, dan spiritual. Ia percaya bahwa kehidupan sehat hanya bisa dicapai jika tubuh dan pikiran dalam kondisi seimbang. Karya-karyanya telah membentuk fondasi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran modern. Dalam sejarah, tidak banyak ilmuwan yang warisannya bisa bertahan lebih dari 1 milenium, dan Ibnu Sina adalah salah satunya. Selain di bidang kedokteran, Ibnu Sina juga dikenal sebagai salah satu filsuf terbesar dalam peradaban Islam dan pemikirannya sangat memengaruhi dunia timur maupun barat. Ia merupakan penerus dan pengembang gagasan Aristoteles dan Plato, tetapi dengan pendekatan khas Islam. Ia mencoba menyatukan antara filsafat Yunani dengan ajaran-ajaran Islam, dan dari sinilah lahir sebuah sistem pemikiran baru yang sangat berpengaruh. Dalam filsafat, karya utamanya adalah Kitab Al-Shifah, buku penyembuhan, sebuah ensiklopedia besar yang mencakup logika, ilmu alam, matematika, metafisika, dan etika. Ia menjelaskan hubungan antara akal, jiwa, dan Tuhan dengan pendekatan rasional dan logis. Salah satu ide terkenalnya adalah konsep wujud wajib atau wajib al-wujud.
gagasan bahwa Tuhan adalah satu-satunya entitas yang keberadaannya mutlak dan tidak tergantung pada apapun. Ia juga dikenal dengan eksperimen manusia terbang, The Floating Man Thought Experiment, sebuah pemikiran filsafat tentang kesadaran diri. Dalam eksperimen ini, ia membayangkan seorang manusia diciptakan langsung oleh Tuhan, mengambang di udara tanpa bisa melihat, mendengar, atau merasakan apapun. Menurut Ibnu Sina, meskipun tanpa panca indera, manusia itu tetap akan menyadari keberadaan dirinya sendiri. Ini membuktikan, katanya, bahwa jiwa memiliki eksistensi terpisah dari tubuh. Konsep ini kemudian menjadi dasar penting dalam perdebatan filsafat jiwa dan kesadaran. Dalam matematika, Ibnu Sina memberikan kontribusi penting meski tidak sebesar di bidang kedokteran. Ia menulis beberapa risalah tentang geometri, aritmatika, dan teori bilangan. Ia juga mengomentari dan mengembangkan teori-teori dari Euclid dan Ptolemy, serta memberikan pendekatan baru dalam memahami ruang dan waktu. Ia menekankan pentingnya metode deduktif dalam matematika dan menghubungkannya dengan logika filosofis. Di bidang astronomi, Ibnu Sina memperbaiki teori-teori geosentris Ptolemy yang dominan saat itu. Ia menyadari adanya kelemahan dalam model pergerakan planet dan mencoba memberikan alternatif matematis yang lebih akurat. Ia juga membahas fenomena gerhana, bintang-bintang tetap, dan sifat cahaya bulan yang merupakan pantulan dari matahari. Sebuah pemikiran yang cukup maju untuk zamannya. Ia percaya bahwa langit dan bintang memiliki hubungan metafisik dengan dunia manusia. Meski tidak setuju dengan astrologi yang bersifat tahayul, ia menerima bahwa gerak benda langit dapat memengaruhi kondisi bumi. Gagasan yang kelak menjadi inspirasi dalam ilmu cuaca dan kosmologi. Warisan pemikiran Ibnu Sina dalam bidang filsafat sangat luas. Ia menjadi rujukan utama para filsuf muslim setelahnya, seperti Al-Ghazali dan Ibnu Rushd, serta tokoh-tokoh Kristen skolastik di Eropa, seperti Thomas Aquinas. Bahkan, banyak istilah filosofis barat hari ini berasal dari terjemahan Latin atas karya-karyanya. Ibnu Sina membuktikan bahwa seorang ilmuwan sejati tidak hanya berpikir dalam satu disiplin ilmu. Ia adalah bukti hidup bahwa ilmu pengetahuan adalah satu kesatuan, dan bahwa untuk memahami alam semesta, manusia harus menyatukan ilmu, logika, dan spiritualitas. Meskipun Ibnu Sina dikenal luas sebagai filsuf dan ilmuwan rasional, ia tetap berakar kuat pada tradisi Islam. Ia tidak memisahkan antara ilmu dan iman, tetapi justru mencari titik temu antara keduanya. Bagi Ibnu Sina, akal adalah anugerah dari Tuhan, dan menggunakannya untuk memahami alam semesta adalah bentuk ibadah. Dalam pandangannya, filsafat tidak bertentangan dengan agama, melainkan merupakan sarana untuk memahami wahyu secara lebih dalam. Ia berpendapat bahwa wahyu dan akal adalah dua sumber kebenaran yang sama-sama valid dan saling melengkapi. Wahyu memberikan kebenaran secara langsung dan simbolis, sedangkan akal membantu manusia menafsirkan dan menghayatinya secara rasional. Salah satu konsep penting dalam pemikiran keagamaannya adalah hierarki wujud, di mana Tuhan berada di puncak sebagai wajib al-wujud yang keberadaannya niscaya, dan semua makhluk lain berada di bawahnya sebagai mungkin al-wujud yang keberadaannya mungkin. Ia menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan alam melalui pancaran atau emanasi dari akal pertama, kemudian akal kedua, dan seterusnya hingga terciptanya dunia fisik. Ini adalah upaya Ibnu Sina menjelaskan penciptaan alam secara rasional tanpa meninggalkan keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta. Ibnu Sina juga memiliki pandangan khusus tentang jiwa manusia. Ia menyatakan bahwa jiwa adalah substansi ruhani yang terpisah dari tubuh dan tetap hidup setelah kematian. Ia menolak pandangan materialis yang menganggap jiwa hanyalah produk tubuh. Ia percaya pada kehidupan setelah mati, surga dan neraka, namun dengan pendekatan filosofis. Misalnya, ia menginterpretasikan kenikmatan dan siksakan akhirat lebih kepada pengalaman spiritual daripada bentuk fisik semata. Meskipun pemikirannya dianggap sangat maju, tidak semua ulama sependapat dengannya. Beberapa seperti Imam Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah mengkritik pandangan filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi karena dianggap terlalu rasional dalam hal metafisika.
Namun, di sisi lain Ibnu Sina tetap dihormati sebagai tokoh intelektual Muslim dan pandangannya terus menjadi bahan diskusi di kalangan ilmuwan dan ulama selama berabad-abad. Ibnu Sina sendiri tetap menjalankan praktik keislamannya. Ia menulis doa, risalah spiritual, dan sering mengaitkan hasil penelitiannya dengan bukti kebesaran Tuhan. Ia percaya bahwa mempelajari ilmu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bagi Ibnu Sina, ilmu, akal, dan wahyu adalah 3 pilar yang menyatu dalam perjalanan menuju kebenaran. Dengan pendekatan seperti ini, Ibnu Sina menjadi jembatan penting antara dunia Islam dan Barat, antara sains dan agama, serta antara filsafat dan wahyu. Pemikirannya menunjukkan bahwa keimanan tidak bertentangan dengan logika, melainkan saling menguatkan dalam membangun peradaban yang besar. Warisan Ibnu Sina tidak hanya besar dalam lingkup dunia Islam, tetapi juga menjangkau hingga ke dunia Barat dan mempengaruhi peradaban global selama berabad-abad. Ia adalah salah satu tokoh langka yang dihormati baik oleh para ilmuwan Muslim maupun Kristen, serta oleh kalangan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Di dunia Islam, karya-karyanya menjadi referensi utama dalam madrasah dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Bukunya Al-Kanun fi At-Tibb diajarkan dalam kurikulum kedokteran di Baghdad, Kairo, Andalusia hingga India. Sementara kitab Al-Shifa menjadi rujukan utama dalam studi logika, filsafat, dan ilmu alam. Pemikirannya mengilhami banyak cendekiawan Muslim setelahnya, seperti Al-Biruni, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Bahkan tokoh sufi seperti Suhrawardi dan Mulla Sadra juga mengambil pendekatan filosofis Ibnu Sina dalam merumuskan ajaran-ajaran metafisik. Di dunia Barat, pengaruh Ibnu Sina sangat terasa sejak karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh para penerjemah seperti Gerard of Cremona pada abad ke-12. Terjemahan Canon of Medicine dikenal dengan nama Canon Avicenna, dan selama lebih dari 600 tahun digunakan sebagai buku teks di universitas-universitas medis di Eropa, termasuk di Montpellier, Padua, Bologna, dan Paris. Bahkan di Universitas Oxford dan Cambridge, nama Avicenna pernah menjadi bagian wajib dalam pelajaran filsafat dan kedokteran. Tokoh seperti Thomas Aquinas, salah satu teolog terbesar dalam Gereja Katolik, mengutip pemikiran Ibnu Sina dalam karya-karyanya untuk menjelaskan hubungan antara akal dan wahyu. Ibnu Sina menjadi jembatan penting yang membawa warisan filsafat Yunani kuno kepada dunia Barat melalui lensa Islam. Tanpa tokoh sepertinya, mungkin banyak gagasan Aristoteles, Galen, atau Plato yang tidak akan sampai ke Eropa. Ia adalah contoh nyata bagaimana peradaban Islam menjadi pusat pengetahuan dunia pada abad pertengahan. Di bidang kedokteran, pengaruh Ibnu Sina bahkan masih terasa hingga era modern. Konsepnya tentang diagnosis klinis, pentingnya observasi dan etika kedokteran masih menjadi landasan dalam praktik medis, bahkan beberapa istilah dan prinsip pengobatan yang ia rumuskan masih digunakan hingga sekarang. Ibnu Sina juga memberi contoh bahwa ilmu pengetahuan tidak mengenal batas agama atau bangsa. Ia menunjukkan bahwa seorang Muslim dapat menjadi ilmuwan kelas dunia tanpa menghilangkan identitasnya. Ia adalah simbol keunggulan intelektual umat Islam dan bukti bahwa Islam dan ilmu pengetahuan pernah bersatu dalam harmoni yang luar biasa. Hingga hari ini, nama Ibnu Sina terus hidup. Banyak universitas, rumah sakit, dan lembaga riset yang dinamai atas dirinya. Patung dan lukisannya menghiasi museum dan institusi ilmu pengetahuan di seluruh dunia, dari Teheran hingga Paris. Di balik kejeniusannya, kehidupan Ibnu Sina dipenuhi dengan kisah-kisah menarik yang menggambarkan betapa luar biasa pemikiran dan kepribadiannya. Ia bukan hanya ilmuwan, tetapi juga manusia yang hidup dalam tekanan politik, konflik, dan perjalanan panjang yang membentuknya menjadi tokoh besar. Salah satu kisah paling terkenal adalah saat ia menyembuhkan seorang raja dari penyakit aneh yang tak bisa diatasi dokter istana. Ibnu Sina menyadari bahwa penyakit itu bukan fisik, melainkan psikologis. Setelah berbicara dengan sang raja, ia menemukan bahwa penyakit itu bersumber dari kerinduan terhadap seorang wanita.
Dengan memahami kondisi emosional sang pasien, ia mampu menyembuhkan penyakit yang tampaknya misterius. Hal ini menunjukkan kecerdasannya dalam mengkombinasikan ilmu medis dan psikologi. Kisah lain yang terkenal adalah cara Ibnu Sina belajar di malam hari. Dalam pengasingan atau saat hidup berpindah-pindah, ia membawa buku dan lilin kemanapun ia pergi. Saat malam tiba dan orang lain tidur, Ibnu Sina masih duduk dengan cahaya remang lilin, menulis dan merenung. Dalam satu malam, ia bisa membaca dan menganalisis puluhan halaman. Dedikasinya terhadap ilmu tak tertandingi. Dalam situasi politik yang kacau, Ibnu Sina pernah dipenjara karena konflik antara penguasa yang bersaing. Namun, ia tidak menghabiskan waktunya dengan putus asa. Di dalam penjara, ia justru menulis beberapa karya penting, menunjukkan bahwa batasan fisik tidak dapat mengurung kebebasan pikirannya. Ada juga kisah tentang kerendahan hatinya. Suatu hari, seorang tabib tua mengkritik tulisan Ibnu Sina tentang pengobatan tertentu. Alih-alih marah, Ibnu Sina mengundangnya berdiskusi dan bahkan memberi penghargaan atas pandangannya. Ia percaya bahwa ilmu harus berkembang melalui dialog dan keterbukaan, bukan melalui ego dan kebanggaan. Ibnu Sina juga dikenal sebagai sosok yang mencintai musik dan puisi. Ia percaya bahwa musik bisa menjadi terapi, dan ia menggunakan musik dalam pengobatan psikologis. Ia menulis puisi dalam bahasa Arab dan Persia, membahas cinta, eksistensi, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Beberapa puisinya masih dibaca dan dikaji hingga kini. Pada masa tuanya, Ibnu Sina tetap aktif menulis dan mengajar, meskipun kesehatannya menurun. Ia sadar bahwa hidupnya tak lama lagi, tapi ia tetap memanfaatkan setiap waktu untuk menulis dan menyempurnakan karya-karyanya. Ia bahkan dikabarkan pernah berkata, "Aku lebih takut menyia-nyiakan waktu daripada menghadapi kematian." Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 Masehi, dalam usia sekitar 57 tahun di kota Hamadan, Persia, kini Iran. Namun meskipun tubuhnya meninggal, pikirannya terus hidup melalui karya-karyanya. Ibnu Sina bukan hanya simbol kejayaan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam, tetapi juga lambang kekuatan akal, semangat belajar, dan pencarian kebenaran tanpa henti. Di usianya yang masih muda, ia telah mengukir warisan yang melintasi batas waktu, budaya, dan agama. Dari lorong-lorong perpustakaan Bukhara hingga ruang kuliah universitas-universitas Eropa, dari rumah sakit di Timur Tengah hingga teks medis di Barat, jejaknya terus terasa. Ia menunjukkan bahwa ilmu tidak mengenal batas geografi, bahwa seorang Muslim dari Asia Tengah bisa memimpin peradaban manusia dalam kedokteran, filsafat, dan ilmu alam. Yang membuat Ibnu Sina istimewa bukan hanya kejeniusan intelektualnya, tetapi juga kerendahan hati, rasa ingin tahu yang tak pernah padam, dan keyakinannya bahwa ilmu dan iman bisa berjalan beriringan. Ia bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga pelayan ilmu yang melihat belajar sebagai bentuk ibadah. Di zaman ketika dunia dihadapkan pada tantangan besar, perpecahan, kebodohan, dan hilangnya makna ilmu, kisah Ibnu Sina memberi kita harapan bahwa dalam setiap manusia ada potensi besar untuk memberi cahaya kepada dunia. Jika kita memiliki kemauan untuk belajar, keberanian untuk berpikir, dan kerendahan hati untuk terus mencari kebenaran. Hari ini, lebih dari 1000 tahun setelah kematiannya, nama Ibnu Sina masih bergema, bukan karena kekayaan atau kekuasaan, tapi karena ilmu dan kebaikan yang ia wariskan kepada dunia. Semoga kisah hidup Ibnu Sina menjadi inspirasi, bahwa siapapun kita, dari manapun asal kita, jika kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan memperjuangkan kebaikan, maka jejak kita pun bisa abadi dalam sejarah umat manusia.